Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang pernah memperhitungkan sesuatu hal yang sudah kita lakukan buat Tuhan, lalu kemudian menganggap bahwa karena saya sudah melakukan beberapa hal, maka Tuhan juga harusnya melakukan beberapa hal buat saya? Ya, mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Tuhan, saya begini ya. Saya melakukan ini, itu ya. Tapi Tuhan tolong kasih saya ini. Gitu ya. Mungkin saja pernah. Ya, kita mau mengingat dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 4 ayat 7 dan 8 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, saya ingat sebuah cerita, Ibu Saudara, yang saya baca di sebuah buku atau majalah anak-anak ya ketika saya masih kecil gitu. Dan saya ingat bahwa di majalah anak-anak yang saya baca itu ada sebuah cerita tentang seorang ibu dan seorang anak. Ada seorang anak perempuan ini ya, yang beberapa kali diminta bantuan oleh ibunya untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah yang sebenarnya cukup standar lah begitu ya, nyapu, ngepel begitu. Lama-kelamaan anak ini mengatakan bahwa kayaknya saya kalau pembantu aja itu di tempat teman-temanku itu kan dibayar ya, nyapu, ngepel gitu. Saya juga ingin lah, kayaknya nggak apa-apa minta imbalan sama ibu begitu ya, dengan segala pekerjaan rumah yang harus saya lakukan juga. Lalu kemudian dia mulai bikin semacam daftar harga gitu, nyapu 10.000 misalnya gitu ya, ngepel 20.000, lalu kemudian cuci piring, cuci baju mungkin 20.000, 30.000 begitu ya, lalu ditotal lah kurang lebihnya. Dikasihlah pada ibunya nih. Ibu, ini kalau misalnya lain kali kalau aku diminta bantuan, ini ya daftar harganya gitu. Lalu kemudian sang ibu berdiam sejenak, tersenyum lalu menuliskan sesuatu di kertas. Dikasihnya lah kertas itu pada anaknya. Lalu anaknya kaget ketika membaca. Ternyata ibu ini menuliskan biaya melahirkan 10 juta ya, lalu kemudian biaya susu 5 juta, katakanlah semacam itulah ya. Wah, ditulis ada banyak. Lalu kemudian ibunya bilang, kira-kira kalau ini kamu bisa nggak bayar? Gitu ya kurang lebihnya. Walaupun sang ibu tidak bersungguh-sungguh begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia bercanda saja. Ketika melihat itu, anaknya kaget, lalu kemudian dia sedih dan memeluk ibunya. Anak ini minta maaf karena ternyata dia berhitung atau memperhitungkan sesuatu yang seharusnya tidak dia perhitungkan. Ya, karena betapa besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh orang tua itu tidak akan diperhitungkan dan tidak akan dibebankan untuk anak. Sehingga sang anak ini menjadi sadar bahwa seharusnya dia dengan senang hati melakukan berbagai macam hal yang akan membantu atau meringankan beban ibunya. Nah, bagaimana dengan kita, Ibu Saudara? Ketika kita punya pemikiran bahwa kalau saya mau melakukan ini Tuhan tolong dong berikan saya juga sesuatu yang saya inginkan. Ya, jadi itu kayaknya kayak timbal balik gitu. Atau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu. Sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang tidak tulus dalam melakukan apa yang kita ingin lakukan untuk Tuhan. Padahal seharusnya adalah kalau kita masih diberikan kepercayaan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada waktunya ketika kita sudah tidak bisa lagi, Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak bisa, dalam tanda kutip ya, tidak bisa dipakai Tuhan lagi. Sehingga ketika masih ada kesempatan, kita sambut itu. Kita tidak memperhitungkan. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, kok saya udah begini, tapi saya nggak dapetin ini. Kok Tuhan, saya udah capek-capek nih melayani Tuhan, tapi yang saya dapatkan hanya segini aja. Bersyukurlah seperti apa yang firman Tuhan tadi katakan, karena Tuhan mengampuni kita dan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan kalau kesalahan kita diperhitungkan Tuhan akan seperti apa, Ibu Saudara. Mari kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Biarlah kami juga dalam kehidupan yang kami jalani, melihat segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa melakukan berbagai macam hal untuk melayani Tuhan, untuk melakukannya bagi Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Biar kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi apapun yang memang masih bisa kami lakukan dan kerjakan, kami akan lakukan dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudara Frans Timisela. Tuhan Yesus memberkati.